Sasa. Halo semua, selamat datang lagi di news minggu terakhir Januari 2021. Dan hari ini seperti biasa kita akan bawakan berita-berita terbaik setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Ntar slow down. Ntar bilang gue ngomong kecepatan. Dan jangan lupa follow Instagram gue juga di Jordi Leonardo O-nya 2. Dan kita langsung masuk ke berita pertama. Ini gue cuma membuat briefnya pendek banget. Jadi semua kan datang dari otak saya. Yang pertama itu adalah WhatsApp Face ID atau biometrik. Jadi sekarang untuk masuk ke WhatsApp web atau WhatsApp desktop, kalian tahu kan kalau WhatsApp tuh belum punya aplikasi di mana kalian tuh bisa login gitu kan. Nah di sini kalian tuh harus ketika setelah scan QR biasanya itu kalian harus untuk identify Face ID atau pakai fingerprint. Jadi kalau smartphone kalian tidak ada kedua itu, saya juga kurang tahu karena WhatsApp tidak membahas hal itu. Tapi ini demi privacy yang lebih baik dan Facebook atau WhatsApp tidak akan mengambil data fingerprint kalian. Katanya, kita nggak tahu, ya kan? Moving on, kita bisa bahas dari Telegram sendiri, di mana untuk Telegram itu baru saja memberikan sebuah fitur pemindahan chat dari WhatsApp ke Telegram. Dari Line ke Telegram, dari Kakao atau ke Telegram. Walaupun WhatsApp gue masih ngerti ya, karena dia nomor HP gitu kan. Kalau Line tuh kan Line ID gitu ya. Gimana cara gabunginnya gue ngerti, tapi mungkin nanti akan disinkronisasikan. Jadi kalian yang mau berpindah dari WhatsApp ke Telegram, ini adalah saat yang sangat tepat. Karena gue juga mau, tapi males aja sih. Kalau gue nggak mager, gue udah pindah dari jauh-jauh hari. Tapi ya udah, ini adalah sebuah fitur yang sangat-sangat bagus yang dikeluarkan di Telegram di momentum terbaik mereka. Moving on, ada Netflix. Ini adalah salah satu fitur yang lagi masuk global testing. Ini khusus Android dulu untuk sekarang. Di mana Netflix ini mengeluarkan fitur timer. Jadi ini baru di smartphone, menyusul untuk TV dan desktop. Nah, untuk timer ini kalian ada pilihan 0, 15, 30, 45, atau sampai filmnya selesai. Either show yang kalian nonton atau filmnya selesai. Dan ini akan mengganggu banget ya. Maksud gue, kok mengganggu? Ini berguna, maksud gue. Ini berguna banget untuk kalian yang tidak bisa mengatur hidup kalian sendiri ya. Jadi Netflix ya terus nggak usah kerja, nggak usah kaya, yang penting nonton Netflix sampai nek gitu. Bangun Netflix, makan, tidur Netflix. Nah, selain itu ini juga bisa digunakan untuk kalian itu menghemat baterai. Karena banyak orang yang saya lihat nonton Netflix tuh sampai ketiduran. Contohnya David ya. Dia paling sering kalau kalian buka pintu kamarnya dia pasti udah ketiduran tapi megang handphone begini. Selalu terjadi. Jadi ini akan menghemat baterai dia karena Netflix itu akan auto shutdown ketika film yang kalian tonton itu udah selesai. Jadi ini masih Android, nanti tunggu aja untuk versi-versi lain. Moving on, ada smartphone jadi webcam. Ini dari Mauri QHD. Sebenarnya kalau kita ngomongin smartphone jadi webcam, itu sebuah hal yang udah bisa dilakukan dengan beberapa aplikasi. Tinggal di-download aja, nanti bisa jadi webcam. Cuman dia menyatakan webcam di sini mungkin akan sedikit berbeda dengan webcam dari dari aplikasi-aplikasi tersebut karena mungkin akan ada gimmick-gimmick atau fitur-fitur yang hanya bisa dilakukan oleh si manufacturer brandnya karena ya mereka kan punya akses penuh untuk smartphone ya. Jadi mungkin dia bisa bikin kalian filter atau bisa bikin green screen atau bisa bikin zoom muka kalian doang. Kita lihat nanti karena ini akan sangat membantu banget di saat semua orang itu lagi sering zoom meeting. Jadi kita tunggu saja nanti. Katanya sih Samsung cukup maju untuk hal ini. Kita tunggu saja kapan sih Samsung bakal ngeluarin. Nggak mungkin di Z Fold karena lu pakai Z Fold jadi webcam sih lu terlalu sultan sih. Lu punya Z Fold lu taruh buat webcam doang. Moving on, ini dari Honor. Setelah kalian tahu Huawei berpisah dengan Honor ini sudah mulai enak hidupnya. Jadi itu bisa kerja sama Intel, AMD, Qualcomm, dan MediaTek. Dan sekarang CEO dari si Honor sendiri menyatakan mereka itu dalam proses negosiasi atau ngobrol sama si Google untuk mengembalikan GMS ke Honor itu sendiri. Jadi kita akan bisa melihat mungkin Honor V40 ya guys yang akan menggunakan GMS pertama kali, akan menjadi sebuah comeback yang akan sangat manis dari Honor. Tapi kita tunggu saja tanggal mainnya. Moving on, ada Black Shark 4. Ini udah ada di Google Play Console, jadi walaupun cukup menarik karena dia typo, karena di situ Snapdragon dia itu bukan Snapdragon 888 tapi 835. Cuman ini udah dikonfirmasi pasti pakai 888. Iyalah, nggak mungkin lu udah keluar 888 lu keluar yang lama gitu kan, nggak masuk akal. Dan dia RAM-nya itu 8GB dengan layar tuh Full HD Plus dengan harusnya layar OLED dan juga refresh rate yang tinggi. Karena dari Asus Universe sendiri juga pernah menyatakan kalau untuk gaming phone itu semuanya mostly bakal pakai Full HD karena tidak kepake juga kalau pakai 2K gitu kan. Dan untuk baterai sendiri ini bakal di 4500 mAh kalau nggak salah mAh, dan dia itu chargingnya di 120 watt, which mean ngecasnya itu kalau nggak salah sekitar 25 menit ya, 15 menit atau 25 menit itu udah pasti full dari 0 sampai 100%. Dan untuk Black Shark 4 ini kan namanya itu Kaiser ya, untuk code name-nya. Dan itulah kenapa ketika kalian cek di Antutu,
dia itu punya skor sampai 788.000. Jadi harusnya yang di Google Play Console itu typo. Jadi dalam waktu dekat mungkin kita bisa melihat Black Shark 4 itu akan dirilis oleh si Black Shark, bukan Xiaomi. Moving on, kita bahas sedikit dari Samsung AMD. Tadi kalau kita ngomongin skor Antutu, kita bisa ngeliat kemarin Exynos 2100 itu salah satu yang cukup panas. Tapi menurut si S Universe atau si kucing abu-abu untuk akhir tahun ini mungkin di Z Fold 3 ya, atau mungkin ada smartphone lain juga. Samsung tuh udah mempersiapkan Exynos dengan GPU dari AMD. Dan ini tuh bakal ada 2 seri sekaligus yang rilis. Jadi ada Exynos 2 XXX, kita belum tahu belakangnya apa, mungkin 1200 atau mungkin 2500. Dan Exynos 1 XXX yang akan menggantikan si Exynos 1080. Jadi harusnya ini akan menjadi sebuah hal yang cukup baik, berita yang cukup baik untuk kalian pengguna Samsung, terutama untuk pengguna Exynos, karena ini berarti kalian bisa merasakan grafik yang super duper kencang gitu. Moving on, ada dari Android 12. Android 12 sebenarnya udah cukup banyak leaknya dari kemarin-kemarin. Ada masalah WiFi, bisa sharing QR dan segala macamnya. Cuman di sini untuk Columbus, salah satu hal yang cukup menarik sebenarnya ada di Android 11 yang nggak rilis. Itu akan ada di Android 12 dan ini adanya maksudnya secara Android 12-nya, bukan dari tiap brand gitu kayak ini ada, terus ini ada, itu udah ada duluan dan segala macamnya. Jadi double tap feature itu adalah salah satu fitur untuk kayak kalau kalian klik 2 kali untuk nge-screenshot, untuk volume up, untuk nge-launch application yang kalau kalian pakai iPhone iOS 14 ya, 13, 14 ke atas itu udah ada, tapi gua rasa akan ada sedikit peperangan di kolom komentar masalah bacot-bacotan nyuri fitur dan segala macamnya. Tapi itu kabarnya kembali terlihat di kode source iPhone 12 dan mungkin akan rilis di iPhone 12, di Android 12 dan mungkin akan rilis di Android 12 mendatang. Lanjut kita ke Xiaomi. Ini yang pertama adalah Xiaomi 11. Ini mendapatkan invitation, tapi belum bisa dipastikan. Ini untuk global rilisnya itu bakal di tanggal 8 Februari 2021 mendatang. Dan kabar-kabarnya Mi 11 ini juga akan rilis berbarengan dengan Mi 11 Pro. Jadi sebuah hal menarik karena Mi 11 Pro sendiri itu salah satu smartphone yang punya desain yang cukup unik. Kameranya juga terlihat sangat-sangat superior. Jadi Mi 11 ini udah menarik, Mi 11 Pro itu jauh lebih menarik. Jadi kita mungkin bisa tunggu di tanggal 8 Februari mendatang. Untuk Mi 11 Pro juga kemarin kan kabarnya untuk total charging speednya itu 200 watt. Jadi antara reverse, wired sama wireless itu semua bakal di totalin 200. Dimana wirelessnya itu mungkin di 67 karena kemarin itu ada sertifikasi dari Xiaomi. Wirednya itu di 120 dan sisanya ya untuk si reverse wireless chargingnya. Terus untuk Xiaomi sendiri ini mungkin yang paling meledak dari kemarin adalah Mi AirCharge. Jadi adalah sebuah solusi di mana kalian tuh bisa ngecas smartphone kalian tuh di rumah tuh dari manapun. Jadi dia kayak semacam box charger, dia tuh bisa ngecas wireless dan tidak akan tertutup dengan objek apapun. Jadi bisa langsung ke smartphone kalian tanpa kabel. Jadi itulah kenapa adaptor dibuang ya. Masa depan tidak perlu adaptor karena semua charger udah ada kotak, kalian tinggal pakai. Sekarang tuh kalau yang kasih lihat tuh masih di smartphone untuk demonya, tapi dia itu berkata untuk smart band, untuk TWS semuanya itu bakal disupport. Bahkan kedepannya TV dan segala macamnya itu bakal menjadi bagian dari ekosistem itu. Dimana charging speed ya itu di 5 watt untuk sekarang. Nah, Xiaomi sendiri juga menyatakan dia itu belum mengeluarkan tanggal rilis dan untuk komersial produk di tahun ini sepertinya belum ada. Jadi kita bisa expect mungkin masih 1-2 tahun lagi. Tapi tentu aja ini konsep yang unik dan menjadi sebuah alasan yang cukup jelas kenapa adaptor udah mulai dibuang dan portless charging gua harap dalam waktu dekat udah bisa dilakukan. Saat itu dari Lenovo, yang Mega Motorola itu juga akhirnya memperlihatkan hal yang sama, di mana ini sedikit lebih detail lah, karena untuk chargingnya itu dia punya jarak 80 cm sampai 100 cm. Iya, 1 meter 100 cm kan? Bener nggak? 1 meter 100 cm, iya bener. 80 cm sampai 100 cm, dan di situ ketika alatnya ditutup dengan tangan, itu chargingnya itu langsung berhenti. Ketika dilepas itu langsung bisa nge-charge. Cuman yang ini bedanya dia nggak ngasih tahu charging rate-nya berapa, tapi dia bilang dia bisa nge-charge sampai 7 produk sekaligus. Jadi kita udah bisa melihat 2 contoh dari hal ini dalam masa depan gitu. Moving, Xperia Compact. Xperia Compact itu salah satu smartphone. Ya sebenarnya gue cuman sekedar lewat dan lebih ke ngeliat trennya, karena kita tahu Xperia juga nggak ada lagi di sini ya kan, sedih ya kan. Tapi Xperia Compact akhirnya hadir sebagai sebuah smartphone kecil dengan ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan iPhone 12 mini, di mana ini ngelanjutin Xperia XZ2 Compact atau XZ Compact di tahun 2018 kemarin.
Jadi ini mungkin sebagai salah satu tanda juga bahwa mungkin banyak brand-brand yang mulai membuat smartphone kecil karena melihat iPhone 12 mini itu cukup menarik untuk orang-orang, apalagi untuk mereka yang bertangan kecil. Cuma sayangnya ini masih water drop dengan kamera depan 8 megapiksel dan kamera belakang tuh 12 megapiksel. Moving on, kita ke iPhone. Ini yang terakhir. Yang pertama adalah iPhone 13 itu dikabarkan punya storage 1 TB dan ini datang dari John Prosser. Dimana untuk storage 1 TB sendiri ini tuh hanya ada di Pro versionnya doang. Jadi untuk yang biasa itu nggak ada. Jadi gue nggak tahu ada yang pakai sampai 1 TB tuh berapa. Maksud gue sendiri pakai 128 gitu kan. Gue masih lebih dari cukup karena isinya cuma foto sih. Maksud gue nggak punya terlalu banyak aplikasi atau data yang penting. Tapi ini juga sebenarnya berkorelasi kalau kalian sadar ya. Gue pernah ngebahas masalah iMessage di video ini sebelumnya, di mana ada sebuah aplikasi Beeper ya, apa Beezer ya, di mana ada 15 chatting dalam satu hub. Nah ini kenapa Apple tuh nggak mau ngejual iMessage ke kalian, tapi lebih ngejual the whole iPhone itself. Ini sama halnya dengan storage, dengan iPhone 12, dengan iPhone 12s, iPhone 13, apapun namanya itu, dengan dia punya storage yang mungkin 128GB, 64GB, mungkin harganya lebih murah, tapi dalam jangka panjang kalian itu akan di charge untuk iCloud sendiri itu mungkin sebelum berapa. Dan as you guys know, service itu adalah mungkin hal kedua yang bikin Apple makin kaya setelah iPhone itu sendiri. Jadi kenapa dia tidak membuka iMessage, kenapa storage yang nggak gede-gede, kenapa nggak ada expandable, ya di sanalah jawabannya. Karena semuanya biar dilempar ke iCloud dan beli iPhone. Terakhir itu adalah dari Notes iPhone 13 sendiri. Ini stiker update juga dibawakan oleh John Prosser, di mana untuk Notes dari iPhone 13 itu ternyata bukan mengecil, menyempit, tapi lebih ke menipis. Jadi size-nya itu bakal sama, tapi dia itu bakal menipis begini. Kayak paling gampang tuh kayak gambarnya si Ice Universe yang sebenarnya cukup simple sih gambarnya, mungkin kalian akan langsung jelas dengan hal itu. Tapi dari Mauri Kiyosaki sendiri menyatakan dia ngeliat satu prototipe dari iPhone 13 yang tidak ada note sama sekali. Tapi ya sepertinya itu hanya sekedar prototipe yang dicoba doang sih untuk under display kamera kan, berarti kalau nggak ada notes ya sama sekali. So I guess that's it. Yang pasti iPhone 13 dan iPhone 12 itu tengahnya iPhone 12s. Jadi belum tahu apakah nama itu bakal iPhone 12s atau iPhone 13. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Oh di chat ya. Mana ada? Lu chat kemana? Oke, 3. Oke, pertanyaan pertama. Arif Hidayat. Semenjak stay at home kayaknya lebih sering ngelihat Jordi, Aldo, Sony, dan kawan-kawan ketimbang lihat teman-teman main Go sendiri. Bagus, itu berarti Anda mematuhi protokol kesehatan pertama. Kedua, kalau Anda sering ketemu teman-teman Anda, berarti Anda terlalu sering video call dengan teman-teman Anda, yang berarti ada kemungkinan Anda adalah seorang boti, mampus. Kalau nggak ngerti boti, pasti bingung. Kedua, Federal Bureau of Investigation, FBI agak norak ya namanya ya. 2021 baru pakai in-display fingerprint. 2021 baru bisa double tap. Gue diserang nih abis ini. Terakhir ada dari Masul Cover, Bang mau tanya kenapa Nokia kayak kehilangan tajinya sekarang. Taji itu apa ya? Apa ya? Taringnya ayam di kaki. Karisma. Berantem. Maksudnya kayak dulu gitu. Oh. Ya, gitu. Ya karena nggak bisa adaptasi, nggak relevan lagi tuh orang-orang. Sesimpel tuh. Semua brand tuh sama. Relevansi itu nomor 1 aja. Digital marketing buat gue. Nggak ngerti sih, gue nggak salah sih ngomongnya tadi. Tapi itu aja untuk berita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa follow Rifki di @sikfetigai. Bener gak sih? Bener kan? Dan Esa di Sentesia, biar dia tuh ada animasi nama, soalnya dia kemarin nggak bikin. Gue udah bilang, lu harus bikin, dia nggak bikin dong, dilewatin sama dia. Jangan lupa subscribe, thank you so much for watching, and I'll see you next week. Bye bye guys.